one never to change your vibe. Ain't that the way it goes? I don't need nobody but you won't replace. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembukaan diri dalam mata kuliah Keterampilan Komunikasi. Dalam pembukaan diri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu self disclosure, yang kedua jendela bohari, yang ketiga membangun kepercayaan, dan yang keempat mempercayai dan dipercayai. Yang pertama yaitu self disclosure atau pembukaan diri. Menurut Johnson 1981 adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi di masa lalu yang relevan atau berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Menurut Supratiknya 1995, membuka diri berarti membagikan kepada orang lain perasaan kita terhadap sesuatu yang telah dikatakan atau dilakukannya, atau perasaan kita terhadap kejadian-kejadian yang baru saja kita saksikan. Menurut Supratiknya 1995, ada 2 cara untuk menjadi lebih memahami diri, yaitu yang pertama mendengarkan diri kita sendiri agar mengenal bagaimana perasaan dan reaksi kita, serta apa yang menyebabkan perasaan-perasaan dan reaksi-reaksi kita itu. Caranya dengan mengungkapkan perasaan-perasaan dan reaksi-reaksi kita itu terhadap seseorang yang kita percaya. Pembukaan diri menghasilkan pemahaman diri yang semakin mendalam. Yang kedua yaitu meminta umpan balik dari orang lain tentang pandangan mereka terhadap diri kita dan bagaimana reaksi mereka terhadap perilaku kita. Yang kedua yaitu jendela bohari. Joluf dan Harry Ingham melukiskan diri kita ibarat sebuah ruangan berserambi 4 yang mereka sebut jendela johari sesuai nama depan mereka. Serambi pertama berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah terbuka. Dan yang serambi kedua berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah buta. Serambi ketiga berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah tersembunyi. Yaitu yang terakhir serambi keempat berisi hal-hal yang tidak diketahui oleh diri kita sendiri maupun orang lain, disebut daerah tak sadar atau Johnson 1981. Hal itu berarti menjalin relasi bukan lain adalah memperluas daerah terbuka serta mengurangi daerah buta dan daerah tersembunyi kita masing-masing. Dengan semakin membuka diri, kita mengurangi daerah tersembunyi. Daerah buta kita kurangi dengan cara meminta orang lain mau semakin terbuka terhadap diri kita. Kita mengurangi daerah tersembunyi kita dengan memberikan informasi terhadap orang lain agar mereka bereaksi atau menanggapi. Dengan cara tersebut, mereka akan menolong kita mengurangi daerah buta kita. Jadi, luas masing-masing serambi pada awal menjalin relasi dan sesudah relasi dengan orang lain berkembang akan berbeda. Yang ketiga yaitu membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi, 2 orang harus saling mempercayai. Menurut Supratiknya 1995, hal ini dilakukan pada saat menentukan di mana mereka harus ambil resiko dengan cara saling mengungkapkan lebih banyak tentang pikiran, perasaan, dan reaksi mereka terhadap situasi yang tengah mereka hadapi, atau dengan cara saling menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Lebih lanjut, Supratiknya 1995 menegaskan 3 macam tingkah laku yang bisa menurunkan kepercayaan dalam suatu relasi, yaitu yang pertama, menunjukkan penolakan, mengolok-ngolok atau melecehkan pembukaan diri orang lain. Yang kedua yaitu tidak membalas pembukaan diri orang lain. Dan yang ketiga yaitu tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi terhadap kepada orang lain kendati ia telah menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Yang keempat yaitu mempercayai dan dipercayai. Supratiknya 1995 mengemukakan
bahwa tingkat kepercayaan dalam suatu relasi akan berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai kemampuan dan kerelaan masing-masing individu untuk mempercayai dan dapat dipercaya. Mempercayai artinya rela menghadapi risiko menerima akibat-akibat menguntungkan atau merugikan dengan menjadikan dirinya rentan di hadapan orang lain. Tepatnya, mempercayai meliputi membuka diri dan rela menunjukkan penerimaan dan dukungan kepada orang lain. Dapat dipercaya berarti rela menanggapi orang lain dan ambil resiko dengan cara yang menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat-akibat yang menguntungkan. Jadi, meliputi penerimaan atas kepercayaan yang ditunjukkan oleh orang lain kepada kita. Dalam hal penerimaan, menurut Supratikna 1995, ada dua hal yang perlu dicatat, yaitu yang pertama yaitu penerimaan terhadap orang lain biasanya merupakan hasil atau akibat dari dan hanya bisa dimulai dengan penerimaan diri. Yang kedua yaitu penerimaan atau dari orang lain merupakan kunci untuk mengurangi kecemasan dan rasa takut bahwa diri kita menjadi rentan terhadap serangan dari orang lain. Untuk mengkomunikasikan penerimaan, dukungan, dan kerjasama dibutuhkan keterampilan untuk mengungkapkan kehangatan, pemahaman yang tepat, dan intensi-intensi yang bersifat kooperatif. Banyak bukti menunjukkan bahwa kehangatan, pemahaman yang tepat, dan intensi-intensi yang bersifat kooperatif meningkatkan kepercayaan dalam sebuah relasi. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari saya dalam pembukaan diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.